Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Dom yang ketiga. Film ini menceritakan dendam Sahir dan Samar terhadap Bangkir dan pengkhianatan cinta seorang wanita. Film berawal dari anak kecil yang bernama Sahir yang akan menukarkan koin menjadi dolar. Sesampainya di tempat penukaran uang, koin yang dibawa hanya dihargai senilai 25 dolar. Lalu Sahir meninggalkan tempat tersebut untuk menemui ayahnya yang bernama Iqbal Khan. Di tengah perjalanan menuju tempat sirkus, muncullah preman yang akan merampas uang senilai 25 dolar tersebut. Akhirnya Sahir melakukan perlawanan dengan cara menunjukkan sedikit skill dalam bermain sirkusnya di depan para preman tersebut. Kemudian meloloskan diri. Sesampainya di tempat sirkus, Sahir menemui ayahnya dan memberikan uang senilai 25 dolar untuk melunasi hutang ayahnya kepada bank. Walaupun dia tahu kalau uang yang dia miliki tidak mungkin bisa melunasi utang ayahnya itu. Tetapi dengan uang yang dia miliki setidaknya ini bisa meringankan dan sedikit membantu hutang ayahnya kepada bank. Kemudian ayahnya berkata, jika uang ini ayah berikan kepada bank, mereka akan berhutang kepada kita, karena ayahnya tahu dia masih kecil dan permasalahan keuangan biarlah menjadi urusan pribadinya. Lalu ayahnya akan menggelar sirkus di gedung Negre Indian Circus yang akan dihadiri oleh pihak bank untuk memutuskan akhir dari permasalahan hutang ayahnya. Setelah aksi sirkus diperlihatkan, pihak bank akhirnya memberikan komentar yang membuat ayah Sahir menjadi sangat marah. Sebenarnya di sini pihak bank memberikan nilai yang bagus, tapi Tuan Anderson yang memang dari awal sudah menginginkan Iqbal Khan atau ayah Sahir bangkrut dari sirkusnya karena iri. Akhirnya Tuan Anderson memberikan nilai yang buruk. Sahir yang tidak terima melihat ayahnya bersedih atas keputusan pihak bank, dia pun tidak tinggal diam dan memohon balas kasihan kepada mereka. Ayah yang tidak suka melihat Sahir yang memohon balas kasihan dari bankir memutuskan untuk membunuhnya menggunakan pistol yang dikeluarkan dari dalam sakunya. Tetapi tetap saja ancamannya tidak membuat bankir melupakan keputusan awalnya. Akhirnya Tuan Iqbal memutuskan untuk menembakkan pistol tersebut ke kepalanya sendiri, kemudian meninggal di tempat. Setelah beberapa tahun berlalu, diperlihatkannya Sahir yang sudah dewasa dan sudah memiliki kemampuan yang luar biasa. Akhirnya memutuskan untuk membalaskan dendam ayahnya dengan cara merampok dan akan menghancurkan bankir, yaitu perusahaan Tuan Anderson di Chicago. Perampokan pun terjadi di kota Mumbai untuk yang pertama kalinya. Sahir melakukan perampokan ini bukan untuk memperkaya dirinya sendiri, tapi untuk membuat bankir dan seluruh pegawai bank merasakan penderitaan ayahnya di masa lalu. Kemudian datang mobil polisi yang akan menangkapnya. Namun bukanlah Sahir namanya kalau tidak bisa meloloskan diri. Bom pun diledakkan untuk membuat polisi kewalahan. Polisi tidak menyerah dalam melakukan pengejaran terhadap Sahir. Namun Sahir yang memang bukan perampok biasa bisa meloloskan diri dengan sangat menakjubkan. Di sisi lain Ali digantung menggunakan tambang. Lalu para preman menodongkan pistolnya yang kemudian menanyakan keberadaan Jai. Jai akhirnya keluar menggunakan bajai. Mereka berdua akhirnya lolos. Beralih kepada gadis cantik yang akan menemui bankir alias Tuan Anderson, kemudian bankir pun mengatakan kepada gadis tersebut bahwa ini perampokan untuk yang kedua kalinya dalam setahun. Di sisi lain Sahir sudah berada di tempat sirkus yang dulu bersama ayahnya, dan kemudian tempat ini mengingatkan kepada masa lalunya yang membuat dia menjadi sedih. आ गया।
Di tempat lain Jay dan Ali yang sudah berada di bandara untuk menemui anggota kepolisian Chicago. Setelah mereka berjalan di mall mereka berdua bertemu dengan gadis cantik bernama Victoria yang datang menggunakan motornya, dan mereka berdua sepakat untuk bekerja sama di kepolisian Chicago. Jay dan Victoria meninggalkan tempat tersebut lalu meninggalkan Ali. Beralih ke tempat Shahir bekerja dan dia sebagai mandor di tempat kerjaan tersebut kemudian menanyakan gadis yang akan direkrut sebagai anggota sirkus untuk tampil bersamanya di pertunjukan sirkus selanjutnya. Entah dari mana asal-usulnya tiba-tiba datang gadis cantik dan dengan sepedanya lalu meyakinkan Shahir bahwa dia bisa melakukannya. Lalu gadis tersebut menunjukkan aksi jogetnya di depan Shahir. Akhirnya Shahir pun menyetujuinya bahwa gadis ini memang memiliki bakat dalam berjoget. Shahir pun memutuskan untuk tampil bersamanya di pertunjukan sirkus selanjutnya. Beralih ke tempat meeting, para anggota polisi yang dipimpin oleh Jay untuk menyelidiki kasus ini. Kemudian Shahir yang sedang santai dikejutkan dengan wawancara polisi di televisi. Dia menanggapi ini dengan santai dan tersenyum dan Shahir memperhatikan polisi tersebut. Akhirnya Shahir memutuskan untuk menemui Jay dan mencoba membodohi dengan cara memalsukan berita perampokan tersebut. Mereka berdua akhirnya sepakat untuk bertemu di bank besok. Shahir pun menemui Jay untuk yang kedua kalinya. Shahir membawa kamera tersembunyi di dekat sakunya untuk menyelidiki titik lemah bank tersebut yang akan dia rampok di target selanjutnya. Setelah pertemuan selesai, Shahir dikejutkan oleh Tuan Anderson yang dahulu membuat ayahnya meninggal. Keesokan harinya di bankir, terjadi perampokan yang tidak lain adalah Shahir yang melakukan perampokan tersebut. Aksi kejar-kejaran pun terjadi lagi. Jay berhasil menembakkan pistolnya kepada Shahir namun tembakan tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil. Shahir pun akhirnya lolos dari kejaran Jay dan polisi lainnya. Scene pun berpindah, hari di mana pertunjukan aksi sirkus sudah dimulai, Shahir dan gadis cantiknya menjadi sorotan para penonton. Shahir pun melakukan aksi gilanya di depan para penonton bersama gadis cantik tersebut. Setelah pertunjukan selesai, datanglah Jay yang sudah mencurigai Shahir dari awal mereka bertemu, dan Jay percaya bahwa perampokan kemarin ada sangkutannya dengan Shahir. Lalu Jay menyuruh polisi untuk memeriksa bekas tembakan kemarin di pundaknya. Ternyata bekas luka tembakan yang kemarin memang tidak ada, karena tidak ada bukti yang jelas. Jay pun pergi meninggalkan Shahir dengan amarahnya. Setelah Jay meninggalkan Shahir, ternyata Shahir mempunyai saudara kembar yang selama ini dia sembunyikan dan kembarannya bernama Samar. Tak hanya Shahir yang terpukul atas kepergian ayahnya, Samar pun sama terpukulnya. Samar akhirnya mengingat saat-saat bersama ayahnya. Samar diingatkan dengan kata-kata ayahnya, kalau dalam melakukan pertunjukan aksi sirkusnya tidak boleh terlihat bahwa mereka benar-benar ada dua orang, kalau yang satu terlihat yang lainnya tidak boleh terlihat. Ternyata selama ini polisi pun dibodoh-bodohi oleh mereka berdua, bahwa yang melakukan perampokan pun tidak hanya Shahir saja, Samar pun ikut melakukannya. Samar akhirnya menemukan cinta pertamanya dan dia membayangkan Alia. Beralih ke tempat acara meeting, Tuan Anderson akhirnya memutuskan untuk melepas kerjasama antara kepolisian di Chicago dengan kepolisian India yang tidak lain adalah Jay dan Ali dengan alasan tidak dapat menyelesaikan misi ini. Ali dan Jay pun pergi dan memutuskan untuk kembali ke India. Namun di perjalanan Ali melarang Jay untuk pulang ke India dan mengatakan bahwa siapapun yang merusak nama Jay harus dihancurkan. Akhirnya Jay memutuskan untuk tidak kembali ke India dan memutuskan untuk menyelidiki kasus ini tanpa bantuan polisi Chicago. Di sisi lain Samar yang selama ini tidak pernah keluar, akhirnya keluar rumah untuk menyelidiki dan mengikuti Alia karena alasan dia mencintainya. Di sisi lain Jay melakukan penyelidikan dengan cara mengikuti Shahir dari belakang. Jay dikejutkan dengan mereka berdua. Akhirnya dia mengetahui bahwa Shahir memiliki saudara kembar yang bernama Samar, dan mencoba memperhatikannya dengan teliti. Samar yang kebetulan keluar rumah untuk mencari udara segar, dilihat Jay yang sedang melakukan penyelidikan untuk yang kedua kalinya. Lalu Jay melakukan pencurian di depan Samar. Samar tidak bereaksi apapun. Jay pun mengambil hati Samar dengan menjadi teman bermainnya. Akhirnya Jay, Ali dan Victoria mengobrol santai untuk menyelidiki Shahir lebih jauh lagi. Beralih kepada Shahir yang mendatangi Bank Chicago dengan cara menyamar sebagai kakek-kakek yang menggunakan kursi roda dan membawa kamera tersembunyi di bagian depan kursi rodanya untuk melakukan penyelidikan titik terlemah bank yang akan dirampok di target selanjutnya.
Kemudian Sahir membuka loker. Di dalam isi kotak loker tersebut berisi uang senilai $25 dan koin yang selalu dia simpan hanya untuk mengingat ayahnya. Dia berencana untuk menutup bank itu selama-lamanya. Di sisi lain, Samar akhir-akhir ini sering keluar rumah karena dia sangat senang bermain di luar daripada harus berada di rumah yang sangat membosankan. Di situ ada Jai yang menghampirinya dengan cara menyamar. Samar tidak menyadari bahwa yang baru saja berteman dengan dia adalah Jai, yang sudah berhasil membuat Samar percaya bahwa gadis yang selama ini ia cintai itu mencintai Sahir. Lalu Samar kembali untuk menemui Sahir dan akan mencoba untuk berperan sebagai Sahir di pertunjukan sirkus. Selanjutnya meskipun Sahir melarangnya, tetapi untuk kali ini Samar tidak mau mendengarkannya. Dan akhirnya Sahir menjadi Samar dan Samar menjadi Sahir. Samar melakukan ini semua semata-mata karena dia cemburu kepada Sahir bahwa gadis yang selama ini dia cintai hanya mencintai Sahir. Itulah yang dikatakan oleh Jai. Kemudian Samar melakukan aksinya di atas panggung bersama Alia. Di sisi lain Sahir menghampiri Samar dan Sahir melarangnya untuk keluar. Sahir berkata kepada Samar bahwa yang Alia tahu selama ini adalah Sahir bukan Samar dan Alia pun mencintai Sahir bukan mencintai Samar. Samar yang tidak terima dengan pernyataan Sahir dia pun marah. Lalu Samar ditampar untuk yang pertama kalinya oleh Sahir. Pada akhirnya Samar pun kencan bersama Alia karena Samar sangat bahagia dan dia menemui Jai. Akhirnya Jai pun membuka penyamarannya dan Jai mengatakan kepada Samar untuk menyerahkan diri kepada polisi. Jai yang tidak mengetahui bahwa yang berada di depannya adalah Sahir karena Sahir ternyata sudah mengetahui penyamaran Jai dan melakukan suntik bius kepada Samar dan menggantikan Samar lalu dia menghampiri Jai. Sahir mencoba melakukan trik untuk membunuh Jai dengan cara mengikat Jai di Lord Coaster. Kemudian si Ali menyelamatkannya. Keesokan harinya perampokan di Bankir Chicago pun terjadi. Samar dan Sahir di perampokan kali ini menyamar dengan menggunakan baju tim petugas supaya mereka berdua tidak diketahui polisi. Tanpa sadar Jai mengetahui mereka berdua, aksi kejar-kejaran di jalan pun terjadi kembali untuk yang kesekian kalinya. Inilah aksi pertempuran Jai dan Sahir dengan menggunakan motor. Kemudian dalam pertarungan kali ini Jai akan dibunuh menggunakan besi, kemudian Sahir mengurungkan niatnya karena merasa kasihan terhadap Jai. Sahir akhirnya pergi meninggalkan Jai namun Jai tidak menyerah begitu saja. Jai dan Ali mencoba mengejarnya agar bisa menangkapnya dan segera menyelesaikan misinya. Tanpa diduga, Samar dan Sahir menggabungkan kedua motornya menjadi satu lalu terbang menggunakan motornya dan kemudian kabur. Jai yang sudah tahu kemana tujuan Sahir menelepon polisi untuk meminta bantuan helikopter dan akan melakukan aksi penangkapan Sahir dan Samar di pintu air pada esok hari. Polisi yang sudah mengikuti instruksi dari Jai dan sudah melakukan penutupan jalan dengan cara mengepung dua pelaku perampokan tersebut. Akhirnya Sahir dan Samar pun tidak punya pilihan lain selain menyerah dan gadis cantik yang mengikuti sirkus yang selama ini Samar cintai ternyata bersekongkol dengan polisi yang membocorkan rencana Sahir kepada Jai. Sahir akhirnya menyerahkan diri dengan cara menyerahkan bukti kepada Jai dan mereka berdua sepakat untuk melepaskan Samar bahwa yang membuat kekacauan dan melakukan perampokan di kota Chicago itu semua rencana Sahir. Karena rasa sayang Sahir kepada Samar melebihi apapun dia rela mengorbankan dirinya hanya untuk membuat Samar bebas dan hidup dengan bahagia tanpa persembunyian. Kemudian Sahir memilih aksi gilanya yaitu melompat dari jembatan. Namun Samar mencoba menangkapnya dan mereka berdua sudah berjanji untuk selalu bersama apapun yang terjadi. Pada akhirnya mereka berdua memilih untuk terjun dari atas jembatan. Di saat mereka sedang berada di tengah-tengah ketinggian puluh kilometer, mereka berdua teringat sosok ayahnya di masa kecil. Akhirnya The Western Bank Chicago pun ditutup untuk selama-lamanya karena saham mereka telah jatuh. Itu semua adalah bencana besar bagi Tuan Anderson. Di akhir cerita, Jai dan Ali menghampiri Alia dan memberikan sebuah buku yang berisikan foto Sahir, Samar dan ayahnya. Film pun selesai dan sampai jumpa.